Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik Sekolah Minggu HKBP Surabaya. Beserta juga Mama dan Papa yang mungkin sedang mendampingi. Gimana kabarnya? Sehat selalu kan? Puji Tuhan. Oke, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, yaitu minggu kedua setelah Epifanias. Untuk mengawali ibadah kita kali ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita biar kita hanya tertuju kepada Tuhan dan dapat memuji Tuhan dengan sukacita. Oke, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kembali meskipun masih melalui online ya Bapa. Tapi kami tetap mengucap syukur ya Tuhan, kami tetap mau bersungguh-sungguh dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon Bapa berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tutup bungkus hati dan pikiran kami. Kiranya kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tuhan kami juga mohon berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu maupun kakak-kakak yang akan membantu dalam pelayanan kali ini ya Bapa. Dan juga berkati Amang Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, untuk ibadah kita ini akan dimulai dengan pujian yang akan dipimpin oleh Kak Evi Boris Simanjuntak dan juga Kak Ebi Borussia Haan. Selamat memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Nah, adik-adik, tadi gimana? Sudah menyanyikan pujian dari terbit matahari. Semua bernyanyi dengan lantang ya, dengan ceria dan penuh sukacita. Nah, selanjutnya kita akan membacakan hukum Taurat. Ingat nggak kemarin atau minggu lalu kita sudah membacakan hukum Taurat yang keberapa ya? Benar. Hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-5. Untuk minggu ini kita akan membacakan hukum Taurat yang ke-6 sampai yang ke-10. Tapi sebelum kita membaca hukum Taurat, yuk adik-adik, mari kita bangkit berdiri sekali lagi dan kita menyanyikan sebuah pujian yang kalian sudah kenal. Judulnya Dihapuskan Dosaku. Ingat kan lagunya? Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Yuk semua menyanyikan dan mengikuti gerakan yang ditunjukkan oleh kakak-kakak ya. Selamat memuji. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oke adik-adik, kini waktunya kita akan membacakan hukum Taurat Allah. Ingat seperti yang tadi kakak sampaikan, bahwa minggu ini kita akan membacakan titah yang ke-6 sampai dengan titah yang ke-10. Oke, kita baca bersama-sama ya. Kita mulai 1, 2, 3. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Demikian hukum Taurat Allah. Kiranya hukum Taurat Allah dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita kembali bersama-sama memuji nama Tuhan dengan sebuah pujian. Oke, selamat memuji nama Tuhan.
perbuat apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik sekalian, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang memberkati dan menyertai segala kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan menuntun setiap kehidupan kami hingga kami sampai kepada hari yang penuh sukacita minggu ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, anak-anakmu sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Kristus Yesus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 18, dimulai dari ayat yang ke-24 sampai 28. Abang akan membacanya untuk kita. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tajam-jamunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Kristus Yesus, sungguh kita harus bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena kita mendapatkan sukacita yang sangat luar biasa dari Tuhan, yaitu kesehatan dan berkat-berkat yang lain. Sehingga kita bisa bangun dari tidur kita dan kita bisa penuh bersukacita untuk mendengarkan firman. Firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi
adalah suatu firman yang mengingatkan kita tentang seseorang yang percaya kepada Tuhan. Tentu kalau ditanya kepada kita, apakah adik-adik percaya kepada Yesus? Tentu kita harus semangat menjawabnya, ya saya percaya. Tapi bagaimana kita melihat seseorang yang percaya kepada Kristus? Firman Tuhan mengatakan tadi di ayat yang ke-27 itu, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia harus berguna kepada orang lain. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia harus berguna kepada orang lain. Karena itu, orang yang mencintai firman Tuhan adalah sekaligus juga mencintai Yesus. Bagaimana kita mengetahui orang yang mencintai firman Tuhan? Kita akan buktikan. Yang pertama, kalau kita mencintai firman Tuhan, maka kita akan percaya kepada Yesus Kristus. Kita tidak akan pernah berubah dengan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Karena itu, tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu tidak hanya sekedar tulisan, tetapi firman Tuhan itu adalah kekuatan kepada kita, kecintaan kepada kita untuk Tuhan, kecintaan kepada kita untuk sesama. Yang kedua, bagaimana kita melihat seseorang itu mencintai firman Tuhan? Yang pertama, dia harus menyampaikan firman Tuhan di dalam perkataannya. Dia harus menyampaikan firman Tuhan di dalam perkataannya. Karena ketika kita menyampaikan firman Tuhan dengan perkataan, maka itu adalah salah satu bukti bahwa kita sudah percaya kepada Kristus. Karena teori atau secara lisan itu adalah satu bukti bahwa kita itu melihat dan mendengar. Kita memberitakan firman Tuhan bahwa kita telah membuktikan, kita sudah melihat kuasa Tuhan, kita sudah melihat ciptaan Tuhan, kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Yang kedua, bagaimana kita melihat orang yang percaya kepada firman Tuhan? Kita melihatnya melalui perbuatan. Contohnya, Tuhan mengajari kita untuk mengasihi. Tetapi kasih itu tidak hanya bisa kita ungkapkan dengan lisan. Tetapi kasih itu akan kita tunjukkan dengan perbuatan. Saya mengasihimu. Seandainya kita mengatakan seperti itu kepada adik-adik kita, namun tidak cukup dengan perkataan. Aku mencintai orang tuaku, namun tidak cukup dengan suatu kalimat. Tetapi kecintaan kita kepada orang tua adalah ketaatan kita di dalam perbuatan kita juga. Contoh, membantu orang tua dengan menyapu rumah, membersihkan tempat tidur, disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti diungkapkan oleh firman Tuhan tadi, bahwa orang yang percaya kepada Kristus itu adalah orang-orang yang berguna bagi orang lain. Apakah kita sudah berguna kepada orang lain? Apakah kita hadir di sekolah, hadir di sekolah minggu, hadir di tempat-tempat bermain, orang lain itu merasa senang? Atau ketika kita hadir di sekolah minggu, atau di rumah sekalipun, selalu membuat masalah? Itu menjadi suatu evaluasi bagi kita. Itu menjadi suatu ungkapan firman Tuhan kepada kita. Semua yang percaya kepada Tuhan
harus berguna kepada orang lain, dalam arti mengingatkan orang lain, menegur orang lain, mengajari orang lain. Saudara-saudara, tidak hanya itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Selain daripada mengasihi, selain daripada menceritakan, kita juga harus mencintai baiknya, mencintai rumahnya, mencintai persekutuan di tengah-tengah rumah. Jadilah menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, yang berbuat dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah Tuhan kasihi dengan kasih setia-Mu, dengan berkat-Mu, dengan bimbingan-Mu, dengan urapan-Mu, dengan kasih setia-Mu, sehingga kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu dan diingatkan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan, di samping kesehatan kami, jasmani kami yang sehat, biarlah juga Tuhan, rohani kami lebih sehat lagi. Melalui firman yang kami dengar, Tuhan telah mengingatkan kepada kami untuk menjadi orang-orang yang berguna bagi sesama, terutama di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu dalam usia saat ini yang masih muda. Kami ingin akan pengajaran, segala pendidikan, segala nasihat yang baik, secara khusus Tuhan melalui firman. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kepada seluruh orang tua kami, kepada saudara-saudara kami, jemaat HKBP Surabaya ini. Kami berdoa juga kepada guru-guru sekolah minggu yang tetap setia membimbing, mengajar kami. Berikan kepada mereka kesehatan, sukacita, dan berkat-Mu. Kami memohon Tuhan, melalui kasih setia-Mu, biarlah Tuhan yang melenyapkan virus corona dari kehidupan kami, supaya kami bisa bersekutu kembali Tuhan di tengah-tengah gereja. Terima kasih Bapa di sorga, dengarlah doa kami. Amin. Hai. Gimana tadi firman Tuhannya adik-adik yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta? Ya, kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta dapat kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Dan jangan dilupakan. Oke, sekarang waktunya kita mempersiapkan persembahan kita. Ya, mari kita sekali lagi memuji Tuhan sambil menyerahkan persembahan kita. Oke, kalau gitu mari bangkit berdiri kembali. Kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan sebuah pujian. Aku bawa dan berikan persembahanku. Oke, tahu ya lagunya ya? Nyanyi yang kencang dan sukacita ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami segenap para lado, guru sekolah minggu, serta pelayan dalam kebaktian kita pagi ini, kebaktian sekolah minggu, mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Sekolah Minggu HKBP. Tuhan Yesus memberkati. Horas.